Udah bagus kok, belum? Nggak pakai lampu tak? Nggak pakai lampu. Itu Pak, tolong ambilkan ya kok. Tolong apa namanya? Tolong ambilkan. Apa? Itu. Nah itu Pak, becek. Sun. Pakai lampu sini. Pakai kayak. Ayo, kok api men. Itu. Sebentar. Ya Allah mas, lupa mas. Kalau kita mustika belum gabung mustika. Tipis nih. Ya, mas. Siapa nih terima? Yes. Siapa namanya? Terima. Ya langsung orang yang dapat melihat itu. Terima. Kok gak ini ya? Gak bisa connect mustika. Siapa lagi? Ya. Kemudian siapa namanya? Om Jai. Siapa namanya? Bisa. Jam berapa kok? 40.03. Mustika belum ada ya? Kok bisa connect nih? Gimana koneksinya? Terima. Apakah siarannya ya? Aktif bagus kok sinyal. Kita nunggu dulu sebentar. Bu Mustika sama Om Jai belum siap. Kok jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Cok gabung. Oke. Iki. Bu. Sampun kelihatan mas saya. Sampun, tapi ini gak ada ininya ya, gak ada gambarnya ya. Oh sudah Ya sampun. Alhamdulillah. Menunggu Om Jai ini yang belum. Betul apa-apa. Kenapa ya Bu? Om Jai-nya belum bisa bergabung. Oh, belum bisa ya? Aduh. Lalu enggak suaranya? Oh, oke. Sebentar Bu deh. Betul apa-apa. Ini kamu lihat waktunya. Berapa menit? Nyampe 20 menit. Oh, jauh. Cukup. Baik Bu, kayaknya tampaknya Om Jai belum bisa bergabung, tapi tidak apa-apa menurut saya. Karena berhubung jenengan sudah sebagai narasumber sudah hadir, tidak apa, tampaknya acara kita mulai saja ya Bu ya. Siap. Okay. Oke Bu, kita mulai Bu. Okay. Iya, di sini juga ada Mas Moko, samping saya.
sebagai pendamping dan pengarah waktu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati Prof Naim selaku pembina SPK Tulung Agung, kepada Ibu Muslikah yang hari ini selaku menjadi bertugas sebagai pemateri narasumber akan menyampaikan buku solonya ya, kepada para pengurus dan juga anggota SPK serta para audiensi yang hari ini menyaksikan live streaming IG. Nah, kebetulan sebenarnya kami mengundang Om Jai ya, mungkin karena tadi beliau sedang ada di Tangerang dan katanya masih mungkin agak sendat dengan gangguan sinyalnya ya. Jadi saya kira tidak apa-apa, kita bisa aja nanti kita sambil berjalan sambil menunggu beliau, kita akan menuju kepada acara intinya aja kepada Ibu Muslihah. Nah, kebetulan pada sesi ini kita sampai kepada sesi yang ke-6. Soal sebelumnya kita telah membedah banyak buku teman-teman ya, dari mulai buku saya, kemudian buku Mas Koko, buku Mas Torik, Mbak Eka, dan juga Pak Supriyanto, dan ini yang kelima ini akan membedah buku Ibu Mustika. Kebetulan beliau ini di 2 tahun terakhir beliau sangat aktif menulis ya Bu ya. Tapi kemudian saya perhatikan mengalami fluktuatif dalam menulisnya. Entah kenapa, mungkin karena kesibukan beliau yang sangat merayap gitu. Nah, dan sungguh terasa program yang seumur jagung ini telah sampai pada ke-6 dan semoga kedepannya kita terus bisa berjalan, utamanya membedah karya teman-teman SPK. Baik, buku Bu Muslihah ini yang setelah saya baca di bagian pengantarnya adalah fokus tentang bagaimana buku ini supaya kita aktif menulis dalam masa pandemi ya Bu. Mungkin itu secara garis besarnya. Dan di sana tentu saya kira akan menarik lagi apakah isinya itu bagaimana tips, trik, dan bagaimana caranya supaya kita itu bisa memanfaatkan waktu luang menjadi sebuah karya. Nah, untuk itu saya kira saya tidak ingin panjang lebar memberikan pengantar, karena saya kira intinya pembahasan ini ada di Bu Muslihah selaku penulisnya. Karena bagaimanapun yang tahu persis isi buku itulah jenengan ya Bu. Nah, monggo untuk itu saya persilahkan waktu dan tempatnya untuk panjenengan. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Wijaya Kusuma, semoga nanti bisa hadir. Beliau dari Lab School Jakarta, juga blogger Indonesia, guru blogger Indonesia. Yang kami hormati Profesor Dr. Ainun Naim MHI selaku pembina SPK Tulungagung, juga SPK Nasional. Yang saya hormati juga seluruh pengurus SPK, terutama penggagas ngaji literasi ini, Mas Roni Ramlan beserta Mas Woko, ini yang luar biasa sekali. Bersyukur saya diundang, Mas. Saya belajar untuk gabung dengan ngaji literasi ini. Tak lupa saya juga menyapa seluruh audien yang hadir pada malam hari ini, dan mumpung ini masih Syawal, Mas, saya mengucapkan
Taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akan menyampaikan, Mas, asal mula buku ini, nggih. Buku ini sebetulnya hasil belajar grup belajar menulis gelombang 14 yang diadakan oleh PGRI Pusat saat itu. Bagaimana saya sampai di gelombang di grup belajar menulis gelombang 14 itu karena pada saat itu saya ikut BIMTEK menulis yang diadakan oleh Prof. Naim. Pada saat itu jadilah sebuah buku pertama, buku solo saya yang berjudul Gerakan Ayo Membangun Madrasah. Itu buku solo saya pertama. Kemudian oleh Prof. Naim saya diajak bergabung untuk masuk ke SPK ini. Karena moto beliau, jika ingin menjadi seorang penulis, maka harus berkenalan atau dekat dengan para penulis. Sebagai penulis pemula, saya sangat bersyukur sekali bisa bergabung dengan SPK Tulungagung. Karena memang SPK Trenggalek belum ada Mas saat itu. Ya, jadi betul sekali, Bu. Nanti dengan SPK Trenggalek belum ada. Maka saya bergabung oleh Prof. Naim, diajak bergabung dengan SPK Tulungagung itu dengan syarat harus memiliki blog, nggih. Saya belajar ngeblog, nggih, sedikit demi sedikit. Kemudian setelah kerasan di SPK Tulungagung oleh Prof. Naim ini dikembangkan, saya dimasukkan ke dalam gelombang 14 belajar menulis. Di sana itu, Mas, diwajibkan untuk membuat resum dari setiap pemateri. Jadi selepas sekolah saya itu kuliah yang dilaksanakan oleh para pakar-pakar menulis yang ada di grup belajar menulis gelombang 14 itu. Para ahli menulis itu memberikan materi di sana. Waktunya itu setelah para guru selesai mengajar, bisa sore sampai malam hari. Nah, buku ini berisi 20 paparan dari pemateri, Mas. Ini berisi 20 paparan dari pemateri-pemateri hebat. 20 itu menjadi outline saya, menjadi daftar isi di situ. Jadi asal mulanya buku itu dari belajar menulis gelombang 14. Ini buku kedua saya. Buku kedua saya. Judulnya ini teknis menulis akademik asik dan menarik. Ini saya ambilkan kalau yang teknik menulis akademik ini dari materinya Bapak Imam Fitri Rahmadi. Beliau adalah mahasiswa yang saat itu ketika menyampaikan materi itu masih menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Austria. Luar biasa karena materinya dari mahasiswa yang masih kuliah di Austria pada saat itu. Beliau menyampaikan trik-trik menulis akademik, bagaimana pemilihan kata, pemilihan kalimat, pemilihan paragraf, itu disampaikan di buku ini, saya catat di sini. Jadi saat itu cara saya meresum itu kuliah pakai HP, langsung saya ketik di laptop supaya besok tidak menumpuk tugas saya. Kemudian untuk yang daftar isi pertama, outline pertama saya itu sebetulnya tulisan Om J, materi dari Om Wijaya Kusuma itu yang memberikan trik menulis sederhana, namun harus penuh semangat kita lakukan, penuh dengan tekad, terutama
bagi ibu-ibu yang luar biasa repotnya di sekolah. Trik beliau itu adalah menulis setiap hari, buktikan apa yang terjadi. Itu adalah trik atau teknik strategi menulis dari Om J. Jadi Om J menyampaikan kalau ingin mempunyai sebuah buku, menulislah setiap hari, buktikan apa yang terjadi. Itu yang disampaikan. Kemudian yang lebih menarik lagi itu yang disampaikan oleh Mas Pepih Nugraha. Pada saat itu beliau menyampaikan bagaimana cara menulis asik. Di sini kan teknik menulis akademik tadi dari Mas Imam Fitri Rahmati. Yang asik ini dari Mas Pepih Nugraha. Mas Pepih Nugraha itu menulis itu kata beliau itu gampang. Gampangnya apa? Menulis apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu ditulis oleh para penulis pemula seperti saya ini. Kemudian Mas Nasrullah ini memberikan tip menulis dengan cara kalau tulisan itu akan bagus bila itu ide asli dari yang kita miliki. Kemudian ada kebaharuan atau novelty. Ketika kita menyampaikan harus to the point, judul harus menarik, kemudian disisipkan gambar dan data-data pendukung. Itu yang disampaikan oleh Mas Nasrullah. Kemudian yang disampaikan Ibu Kanjeng dalam buku saya ini adalah bagaimanakah trik menulis supaya teknik menulis supaya menghasilkan sebuah buku. Beliau menyampaikan bahwa triknya itu hanya ada 3, menulis, menulis, dan menulis. Itu. Jadi menulis, menulis, dan menulis. Nah itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah serius menulis, kemudian membuat blog, bergabung dengan komunitas menulis, targetkan mampu menulis buku. Dan yang sesuai dengan yang dirintis Mas Roni sama Mas Woko ini adalah kiat dari Bu Sri Sugiasti juga, yaitu kalau kita ingin target buku kita sampai pembaca, harus melakukan bedah buku. Luar biasa ya, ini sesuai dengan yang Bu Sri Sugiastuti sampaikan pada saat itu. Kemudian ada pemateri lagi Mas Brian atau yang nama lengkapnya Mas Raimundus Brian Prasetyo ini, beliau menyampaikan teknik menyusun resume itu menjadi sebuah tulisan. Bagaimanakah cara menyusun yang rapi, kemudian ditata, sehingga ketika sampai penerbit itu ketika sudah melihat tulisan kita yang sudah tertata, baik tulisan maupun pembahasan, itu sudah menarik penerbit untuk langsung menerima tulisan kita. Mas, selain buku ini berisi kiat-kiat tentang menulis, buku ini juga berisi tentang motivasi. Sehingga kalau saya lagi tidak baik-baik saja, itu buku ini saya baca kembali. Jadi buku ini berisi motivasi yang membuat kita yang semula down itu kembali bersemangat lagi. Banyak sekali motivasi-motivasi yang ada di dalam buku ini. Namun tetap kembali kita pada pembahasan awal tadi, strategi apa saja yang dilakukan oleh para pemateri itu, yang ingin saya sampaikan adalah trik dari Mas Julius Roma Patandean ini, strateginya menggunakan CLBK, Mas. Kalau kita CLBK itu kan cinta lama bersemi kembali. Kalau Mas Roma ini CLBK itu singkatannya adalah C-nya itu coba, L-nya lakukan, B-nya budayakan, K-nya konsisten. Jadi dalam paparannya beliau
memberikan saran kepada para penulis pemula untuk CLBK. C-nya itu coba menulis, curahkan pikiran kita dalam kalimat. Kalimat itu disusun menjadi sebuah paragraf. Kemudian yang L itu lakukan, agar ide kita itu tidak mengendap terus hanya dalam pikiran, maka harus terus kita latih, kita tulis, kita lakukan menulis setiap hari. B-nya itu budayakan. Jadi menulis itu kita jadikan budaya untuk sebuah panggilan untuk beraktivitas setiap hari. Jadi menulis itu sebuah panggilan untuk beraktivitas setiap hari. Bila mana kita tidak menulis, itu ada rasa apa ya? Kecewa tidak nulis. Itu 2 tahun yang lalu saya pernah mengalami proses gitu, Mas. Setelah saya sekarang ini kok merasa sangat banyak tugas, akhirnya menulis itu berkurang. Meskipun sesekali saya masih menulis di blog, namun memang tidak saya share di SPK memang. Yang terakhir dari CLBK itu adalah konsisten. Agar kita menghasilkan sebuah karya, sebuah buku, maka kita harus konsisten untuk menulis sehingga tulisan-tulisan kita nanti bisa menjadi sebuah buku. Nah, itu banyak lagi strategi-strategi, Mas. Apakah saya masih ada waktu? Masih banyak kira-kira? Masih banyak, silakan Bu. Silakan, masih banyak. Ada lagi dari kiatnya Bu Jamilah itu. Kiatnya adalah, kiat menulis itu niat, tekad, dan nekat. Kiatnya begitu beliaunya. Yang dimaksud niat itu adalah niat yang kuat untuk menulis. Niat untuk menulis, niat yang kuat, berusaha keras untuk menulis. Kemudian tekad itu memiliki keberanian yang kuat untuk memaparkan tulisan kita. Sedangkan nekat itu menuntaskan tulisan apapun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Itu yang nekat. Jadi niat yang kuat, kemudian tekad yang kuat berupa keberanian yang kuat, kemudian nekat itu menuntaskan tulisan apapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, sehingga apapun yang terlintas di pikiran kita, itu langsung bisa kita tulis. Nah itu. Kemudian ada jurus lagi 4R itu dari Ibu Noralia Purwayunita. Ini bagus sekali untuk para penulis pemula seperti saya ini. Bu Nora itu jurusnya adalah 4R. Rencana, rutin, review, ruang bagi pembaca. Itu adalah jurus Bu Noralia Purwayunita, pemateri saat itu. Rencana adalah menulis sesuatu yang paling kita kuasai. Kalau seperti saya, nggih Mas, masih pemula itu kalau menulis yang akademik itu agak masih perlu belajar lagi. Maka saya menulis yang ringan-ringan saja. Tentang pengalaman saya, apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, kadang-kadang apa yang saya rasakan itu saya paparkan seolah-olah itu yang dilakukan oleh orang lain. Jadi maksudnya Bu Noralia Renjana itu apa? Menuliskan sesuatu yang paling kita kuasai. Jadi sesuatu yang kita rasakan, yang kita pikirkan itu ditulis. Nah, kemudian R yang kedua adalah rutin. Rutin apa? Rutin membaca. Membaca buku diri sendiri, membaca blog, membaca buku orang lain, kemudian membaca berita, membaca koran, membaca bisa juga
karya-karya teman-teman kita. Nah, tujuan membaca ini adalah untuk memperoleh kosakata baru dan ide-ide baru. Sedangkan yang ketiga adalah review, nggih. Jadi upaya kita untuk mengedit tulisan kita. Kalau Prof. Ekoji itu mempunyai trik ketika kita menulis itu tulis aja dulu. Kita abaikan ejaan, kita abaikan tata bahasa. Lah, nanti pada proses review itu kita bisa mengedit tulisan kita sebaik mungkin. Yang terakhir adalah trik dari Bu Nuralia ini adalah ruang bagi pembaca. Tulisan kita yang sudah kita tulis sebelum sampai kepada penerbit, kalau sasaran pembaca kita guru, maka tulisan kita itu kita sampaikan kepada beberapa guru untuk mengecek tulisan kita. Nah, kalau nanti para guru itu memberikan masukan, kritik, saran, kita perbaiki, sudah rapi, baru kita bawa ke penerbit. Nah, yang terakhir Mas adalah ide dari Pak Alpianto. Beliau juga motivator yang saat itu beliau memberikan trik menulis dengan cinta. Pak Alpianto ini menulis dengan cinta. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita menulis itu menulis dengan senang hati, menulis dengan senang hati, menulis pengalaman hidup kita sendiri. Nah, ketika kita menulis pengalaman hidup kita sendiri kan mudah kan Mas? Menulis seperti kita itu bercerita saja, tapi dalam bentuk tulisan. Kita buat bagian-bagian dari pengalaman hidup kita, kemudian itu kita jadikan daftar isi. Kita jadikan daftar isi. Nah, dari daftar isi yang kita buat, seperti milik saya itu ada 20 daftar isi. Kita pilih daftar isi yang paling mudah, yang paling kita kuasai, itu kita tulis terlebih dahulu. Nah, supaya tulisan kita itu penuh dengan cinta, perkaya tulisan itu dengan kisah-kisah inspiratif. Dengan begitu kayaknya lebih menarik pembaca. Jadi kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah yang bisa memotivasi orang lain. Kemudian jangan lupa agar tulisan kita itu menarik, kita sisipkan dengan kata-kata penyemangat, kata-kata motivasi. Di akhir tulisan kita sisipkan juga, kita tulis mutiara kata. Dan akan lebih mengenal lagi kalau menulis itu kita sesuaikan dengan profesi kita untuk pemula. Seperti saya misalkan ya tentang keguruan yang terkait dengan profesi saya itu insya Allah akan lebih mudah kita kuasai. Nah itu. Kemudian Mas tadi saya mengatakan bahwa buku ini selain ada kiat-kiat menulis, juga ada motivasi-motivasi. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Prof. Ekoji, bahwa beliau selama menjalani hidup itu tidaklah mudah. Sehingga beliau menuliskan kata-kata motivasi yang paling saya sukai. Kata-kata motivasi itulah yang sering saya baca ketika saya tidak dalam kondisi baik-baik saja. Jadi yang beliau sampaikan itu adalah tidak penting berapa kali kita jatuh. Yang jauh lebih penting adalah berapa kali kita berani bangkit dari keterpurukan dan move on untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Itu. Kemudian dari Bu Betty itu menyampaikan bahwa kita tidak perlu khawatir dengan apa yang ditulis oleh Allah dalam takdir hidup kita. Apabila sesuatu itu tidak sampai pada kita, berarti Allah itu tidak ridho dan tidak baik bagi kita.
Apabila sesuatu itu dipermudah datang kepada kita, berarti itu baik untuk kita dan insya Allah Allah ridho dengan takdir yang melekat pada diri kita. Itulah motivasi-motivasi Mas yang tertulis di dalam buku ini. Mungkin Om J sudah bergabung ya? Tadi kebetulan Om J bergabung, tapi katanya beliau masih terganggu sama gangguan jaringan internetnya, masih tersendat dalam perjalanan pulang. Inggih. Monggo. Kita mungkin kita Bu, sembari berjalan kita akan diskusi mengingat ada pertanyaan mungkin dari teman-teman atau mungkin kita akan sedikit diskusi mengenai beberapa pembahasan yang jenengan sudah sampaikan. Ada banyak sekali hal yang menarik ya Bu. Mohon maaf dari semua sangat sekali, dan dari 20 daftar itu sangat banyak saya kira-kira, dan apalagi itu 20 itu merupakan semua dari pakar-pakarnya, dan itu bagi saya sangat luar biasa karena saya sendiri belum pernah seperti itu gitu Bu ya. Dan ibaratnya seperti kalau saya mengibaratkan buku Ibu itu seperti mata air yang kemudian bersumber banyak dari sumbernya dan bisa kita nikmati setiap tulisannya, setiap sebabnya itu. Ya boleh. Ini mohon maaf Bu, ini mungkin ada yang bertanya, Mas Foko bisa langsung aja karena beliau ada di samping saya, ini bisa langsung masuk ke dalam frame ya. Ya yuk. Selamat malam Mas Foko. Ini kalau pertama kali kepanggil Ibu, sangat sekali ya. Sangat. Aslinya kita pengen sowan loh Bu ke Trenggalek Bu, main barangkali gitu. Nggih. Padahal kula tunggu loh sama Mas Agus Taufik. Pak Agus. Nggih niku. Maksudnya Bu, saya itu sangat terkesan dengan jenengan ketika awal-awal itu, kata saya itu ini aliran apa? Tulisan itu nggak mandek-pandek itu. Nah, itu kan kalau anak muda seperti saya nganggur-nganggur itu kan biasa. Nah, jenengan ini sibuk, ini kok bisa gitu loh. Akhirnya menjadi pelucut semangat kita ya untuk menulis lah. Dan pada saat itu ketika sama Prof ini Bu, siapa? Mulyadi Kartanegara itu Bu ya. Nah kebetulan panjenengan saya didaulat sebagai salah satu penulis produktif itu, wah luar biasa itu Bu. Bu, saya ingin tanya ini Bu, jenengan dalam hal menulis itu medianya apa Bu? Apa langsung di HP atau seperti apa gitu? Atau mungkin barangkali catatan tertentunya gimana itu Bu? Di tengah kesibukan jenengan dan lain-lain lah seperti itu Bu. Salah satunya itu aja dulu Bu. Semula saya itu nulisnya kan blog itu langsung di HP ya Mas ya. Kemudian kok ndak rapi gitu. Ketika saya nulis langsung di blog kan di HP gitu, tulisannya kok ndak rapi ya Prof. Saya tanya sama Prof Naim, loh tulisan saya di blog langsung di HP kok ndak rata gitu, ndak justify gitu. Terus saya tanya ke Prof Naim, alah belajar aja dulu Bu Musrika. Jadi ketika saya belajar ngeblog itu Prof Naim ketika saya tanya, saya harus belajar secara otodidak. Akhirnya saya terus bertanya kepada Prof Naim, beliau memberi jawaban, coba kalau ingin rapi tulisannya mungkin bisa dikasih paragraf 1,5 atau 2 gitu. Silakan ditulis dulu di Word. Jadi setelah saya kurang rapi nulis tulisan pertama saya tidak rapi karena langsung nulis di blog lewat HP, maka saya langsung mengikuti saran dari Prof Naim supaya rapi itu saya menulis dulu di Word, di laptop gitu. Di laptop, kemudian kalau sudah rapi sudah saya atur, ya kadang-kadang saya reviewnya ya Mas yang kurang. Kadang-kadang sekali saya tulis gitu kok waduh ini kok kadang-kadang masih ada kesalahan. Pernah saya intip Mas Foko juga ngasih komen terhadap tulisan saya yang kurang konsisten tentang itu. Saya pernah Mas Foko muncul di blog saya. Terima kasih Mas. Jadi itu Mas langsung setelah kurang bagus lewat HP langsung, maka saya nulisnya lewat Word di laptop. Nah,
itu Mas, ketika ada pengalaman yang menarik langsung saya tulis. Sampai semangatnya menulis dalam 2 tahun itu Mas, sampai tidur itu pernah jam 1 itu lagi tidur karena targetnya 1 hari menulis seperti konsepnya Om J itu. Jadi 1 hari saya harus menulis 1 konten di blog. Pada saat itu masih semangat-semangatnya. Ternyata sekarang karena saya harus tidak di sekolah karena harus bersepeda kemana-mana ke sekolah-sekolah, akhirnya tidak mungkin saya harus tidur sampai jam 1. Pokoknya saat itu selama 2 tahun itu Mas, kalau nggak nulis itu rasanya ada sesuatu yang kurang pada saat itu. Nah sekarang jadi saya sudah diingatkan oleh Mas Agus Taufik itu, Bu ayo nulis lagi gitu. Insya Allah setelah ketemu dengan ini, saya akan aktif menulis lagi, insya Allah nanti Mas. Waduh, Jadi luar biasa. Saya juga. Jadi melewati. Iya, terima kasih Mas. Wah, luar biasa Ya, sangat bagus sekali Bu dengan dengan saya kira yang jenengan pelajari itu tidak hanya teorinya tetapi prakteknya. Nah, itulah yang kemudian dari berbagai sumber, berbagai pengetahuan jenengan aplikasikan. Karena kan ibarat pistol, jenengan udah punya amunisinya. Apa yang hendak jenengan gunakan udah ada gitu loh. Itu yang sangat luar biasa dan semangat jenengan sebagai ibu rumah tangga yang persibuk dan bisa berbagi waktu. Mungkin ini Bu dari saya. Waktu kapankah apakah jenengan punya waktu khusus ketika untuk menulis Bu? Entah itu mungkin jenengan pagi, siang, malam, atau memang kemudian jenengan punya waktu khusus yang kemudian ini loh yang setiap hari itu kebanyakan tadi pagi hari atau kapan hari gitu. Kalau saat itu Mas selama 2 tahun itu ketika kapanpun saya punya ide, kapanpun itu saya punya gagasan, itu langsung saya tulis, tapi pada saat tidak ada jam mengajar. Karena saat itu saya menjadi wali kelas 6. Jadi kapanpun saya punya ide, di luar jam mengajar, waktu istirahat, kemudian sore hari, di waktu luang kuliah, di grup menulis gelombang 14, itu saya gunakan untuk menulis. Bahkan jam 12 malam itu pernah menulis Mas. Pokoknya saya harus punya 1 tulisan yang harus saya posting di blog saya pada saat itu. Jadi menulis saya lakukan setiap hari yang tidak mengganggu waktu saya mengajar gitu. Kapanpun itu, di luar jam mengajar. Oke. Ini Bu ada titipan pertanyaan dari yang lewat DM. Ini dari kolom room chat. Oke, menulis. Masih konteks. Ini katanya seperti ini Bu. Bagi jenengan itu apa sih kebahagiaan menulis itu seperti apa menurut jenengan itu? Apakah karena bisa menjadi buku atau memang apa? Pada saat itu tujuan awal saya menulis itu hanya untuk kenaikan tingkat Mas. Jadi untuk kenaikan tingkat kalau ada ISBN-nya gitu kan bisa digunakan untuk kenaikan tingkat awalnya. Jadi buku pertama saya geram itu bisa saya gunakan untuk kenaikan tingkat sehingga saya bisa naik tingkat ke 3D pada saat itu awalnya. Kemudian setelah itu rasanya menulis itu menjadi sebuah kebutuhan gitu. Nggak digunakan untuk kenaikan tingkat pun enggak apa-apa, yang penting ini nanti menjadi sejarah bagi saya karena kita pernah mendengar sebuah sebuah kata yang pernah mungkin dari para ahli mengatakan bahwa ketika kita hanya berkata-kata maka perkataan itu akan hilang.
Tapi apabila kita menulis, maka tulisan kita itu bisa menjadi sejarah. Maka buku saya yang kedua ini mungkin tidak bisa saya gunakan kenaikan tingkat karena ketika saya naik tingkat itu tahun 2020 bulan Oktober dan buku kedua saya ini terbit November. Namun begitu saya juga tidak kecewa, tidak bisa dimanfaatkan untuk kenaikan tingkat. Menjadi kebahagiaan sendiri bahwa saat itu ketika saya menulis buku ini, saya ketemu 20 orang hebat yang menginspirasi. Tulisannya, kata-kata motivasi, kata-kata mutiara, bahkan di situ ada kata pengantar dari dari Om J. Luar biasa kan beliau mau menuliskan kata pengantar di buku saya. Bahkan editor saya itu luar biasa. Ibu Kanjeng saat itu editor saya. Ketika beliau tapi beliau juga tulisan harus sudah dalam kondisi rapi, siap cetak. Beliau nanti hanya mempercantik dengan kata-kata motivasi di setiap akhir daftar isi itu. Jadi selain untuk kenaikan tingkat, buku ini juga sejarah untuk hidup saya. Nanti anak cucu saya akan bisa membaca jika saya sudah tidak ada. Oh, ini adalah karya-karya dari ibu saya ketika belajar menulis gitu. Kemudian saya katakan itu sejarah. Buku saya yang ketiga itu adalah tentang proses pembelajaran ketika saya mengajar di masa pandemi, Mas. Jadi buku ketika saya itu sejarah saya ketika saya mengajar di masa pandemi. Buku keempat saya itu adalah buku gratis kerjasama dengan Telaga Ilmu. Itu sebuah novel yang menceritakan kehidupan saya ketika pertama saya mengajar di sebuah RA, Taman Kanak-kanak saat itu. Sehingga saya mengajar di sebuah MI, ketemu jodoh di situ. Nah, itu saya tuliskan dalam novel itu dengan setting waktu yang beda, dengan setting waktu kekinian gitu, bukan masa-masa itu. Itu bagi saya sebuah Mas, kebahagiaan tersendiri yang saya tuliskan, yang saya mampu dan yang saya bisa tentang pengalaman hidup saya. Bukan sesuatu yang di luar kemampuan saya itu. Tapi nanti ke depan saya berguru sama penjenengan, sama Mas Woko untuk lebih menulis akademik lagi. Itu, Mas. Sangat memberkati. Iya, Bu. Dari paparan panjenengan itu sangat luar biasa sekali, Bu. Karena ibarat gizi ya, semua masuk ke dalam otak sangat bergizi, Bu. Saya kira dari mulai jenengan tertarik kepada menulis untuk kenaikan jabatan, kemudian mendapatkan kebahagiaan dalam menulis sangat luar biasa. Karena biasanya itu kan, kalau saya perhatikan, mohon maaf ini ya, rata-rata itu ketika guru itu udah di dalam kelas, udah fokus mengajar, terjebak dengan sistem yang ada di sekolah gitu. Tapi jenengan ini dengan berbagai kesibukannya bisa memberikan waktu ataupun waktu untuk menulis gitu. Itu sangat luar biasa. Apalagi ketika jenengan udah bisa menulis bukan karena iming-iming naik jabatan, Bu. Dan di sana saya kira jenengan udah menemukan kebahagiaan yang menulis. Apalagi udah bisa mempraktikkan semua materi-materi yang disampaikan oleh narasumber yang luar biasa tersebut. Oh ini, Bu. Kira-kira, Bu, mungkin saya ada pertanyaan lagi malahan. Dari 20 outline ataupun teknik menulis dari para narasumber tersebut, kira-kira yang teknik manakah yang kemudian yang klop menurut jenengan itu pas buat diri jenengan gitu? Bagi saya sebagai penulis pemula, yang cocok itu sebetulnya adalah menulis setiap hari. Menulis setiap hari, buktikan apa yang terjadi. Karena dengan
menulis setiap hari, kita bayangkan Mas, kalau satu hari kita bisa menulis 1 halaman, maka 30 hari itu bisa menjadi 30 halaman. Apalagi kalau sekarang itu menulis itu kan apa namanya, tulis pengalaman sendiri. Rismenya ketika kita menulis pengalaman kita sendiri. Jadi kalau ditanya dari 20 pemateri itu semuanya menjadi apa namanya, saya praktekkan. Insya Allah ke depannya menulis setiap hari, buktikan apa yang terjadi, menulis yang kita alami, menulis yang apa namanya, sesuatu yang benar-benar kita kuasai, menulis sesuai dengan profesi kita. Jadi semuanya gabungan, baik itu dari Om Jai, dari Pak Alpianto. Pak Alpianto itu menulislah sesuai dengan profesi. Karena profesi saya guru, saya juga menulis sesuai dengan profesi saya. Menulis setiap hari tadi Mas, yang luar biasa itu. Coba kalau satu hari kita bisa menulis 1 halaman, mungkin 3 bulan itu sudah bisa jadi buku Mas ya. Sudah bisa jadi buku. Jadi semua trik-trik dari beliau itu saya ramu menjadi satu, saya praktekkan. Yang mampu saya lakukan. Baik itu menulis pengalaman saya sendiri, menulis sesuai dengan profesi saya, menulis setiap hari, buktikan apa yang terjadi, sehingga jadilah buku-buku saya itu, gitu Mas. Jadi, tidak hanya dari satu pemateri saja, karena semuanya luar biasa. Oke, Bu. Saya kira yang jenengan paparkan itu apa ya? Dengan waktu yang sangat singkat ini, sangat kita terus perlu soal, artinya perlu membaca setiap catatan 20 itu sehingga apa ya, tertular ke kami yang muda-muda seperti ini, yang sekiranya utamanya saya yang kadang-kadang fluktuatif nulisnya. Dan tentunya itu menjadi apa ya, menjadi motivasi tersendiri gitu Bu. Ya mungkin kedepannya mungkin apa ya, kita akan ya kopdar atau sehingga saya bisa membaca buku jenengan secara real gitu Bu. Sehingga apa ya, menjadikan kita itu punya apa, punya trik-trik dan teknik yang setidaknya itu bisa, yang belum kami kuasai, bisa juga apa, bisa jenengan tularkan gitu Bu. Dan itu sangat perlu sekali, yang saya rasakan seperti itu Bu. Dan tentunya saya kira kedepannya apa namanya, kami itu menunggu kembali jenengan aktif di grup-grup itu ya Bu. Nah ini apa ya, paparan ini utamanya yang apa, utamanya dengan Om Jai, saya itu mendengar kata Om Jai itu ya dari jenengan, dari Prof Naim ketika saya duduk di S1. Nama Om Jai itu sempat santer di kelas karena memang setiap apa ya, Prof Naim mengajar itu pasti apa, menyinggung para penulis yang menginspirasi kan Bu. Dan kebetulan Om Jai waktu itu memang santer aktif di blog. Bahkan dan saya mengetahui Om Jai itu baru-baru ini, belakangan ini, mungkin tahun 2020 ya. Ketika saya buat akun Kompasiana dan bertegur sapa di sana. Meskipun kemudian secara fisik kita belum bertemu, dan saya dapat nomornya ketika bergabung di grup sebelah. Ada juga yang di grup sebelah. Akhirnya bertemu mendapatkan kontak Om Jai. Dan sekarang sayangnya ya beliau tidak bisa bergabung tampaknya karena dalam perjalanan pulang ke Tangerang menuju Jakarta. Dan awalnya kami berharap itu beliau bisa memberikan motivasi dan juga kata mengantar yang sekiranya bisa memantik kembali semangat kita. Dan saya kira terakhir untuk apa namanya, closing statementnya di jenengan Bu, silakan menyampaikan ya, menyampaikan kalimat terakhir untuk sesi pertemuan kali ini.
closing statement saya peruntukkan untuk sahabat-sahabat saya yang merasa kurang pede dalam menulis. Jadi bukan untuk Mas Roni yang luar biasa, ini untuk teman-teman saya juga, Bu. penulis pemula, teman-teman yang belum berani untuk mencoba menulis. Closing statement saya ini saya kutip apa yang disampaikan oleh J.K. Rowling. Beliau adalah penulis Harry Potter. Beliau mengatakan mulailah menulis dari hal-hal yang kita ketahui. Tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri. Dan saya tambah itu adalah kata-kata cantik dari J.K. Rowling. Saya tambah, kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Meskipun tulisan kita itu sederhana dan mungkin bagi orang lain dianggap remeh. Mencobalah untuk berpikir positif. Banyak membaca, yakin dalam diri kita, batu hambatan yang ada di depan kita harus kita pecahkan. Seperti Laskar Pelangi, mimpi itu harus dikejar. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bu, atas konsentrasinya. Sangat luar biasa sekali bagi kami yang masih muda. Semoga kedepannya kita bisa silaturahim, kopdar bersama dengan Mas Moko dan teman-teman lainnya, sehingga kita bisa mungkin bertukar buku ya, Bu. Oh ya, untuk bagi teman-teman, kawan-kawan yang sekiranya tertarik dengan buku Ibu Muslihah ini, silakan bisa DM langsung Ibu Muslihah atau kepada kami. Nanti mungkin ada sedikit diskon atau mungkin apa gitu ya. Siap, Mungkin Mas. demikian untuk pertemuan kali ini, dan meskipun kami sangat mengharapkan kehadiran dari Om Jai, tapi kayaknya terkendala oleh waktu dan memang beliau sedang dalam perjalanan. Saya kira paparan dari Bu Muslihah ini sangat luar biasa sekali dan bergizi sekali dan sebenarnya berkulit ya, Bu, karena kedalaman makna dan pengalaman. Tidak ada apa-apanya bagi kami yang pemula ini, tidak ada apa-apanya gitu dibandingkan dengan kami, terutama dengan saya ini. Baik, demikian mungkin perhelatan edisi ngaji ke-6 ini. Selebihnya mohon maaf dan kekurangannya. Terima kasih kepada Bu Muslihah yang berkenan telah hadir dan mengisi ngaji literasi edisi 6 ini. Selengkapnya saya mohon maaf apabila selama dalam memandu acara edisi 6 ini banyak sekali kekeliruan dan kurang kesempurnaannya. Kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Keluar.